Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Bismillah. Free Palestine. Dan semoga situasinya segera membaik di sana. Ya, kali ini gue ingin membahas terkait dengan kabar di Manchester United. Ada dua situasi yang ingin gue obrolkan secara ringan amatiran. Nomor satu adalah situasi kiper di Manchester United nih, di mana Andre Onana yang bermain dengan tim nasional Kamerun ternyata harus ditarik lebih awal ya kan di pertandingannya, karena dia mendapatkan cedera. Dan dengan cedera yang diperoleh, di mana situasinya pada saat pertama kali ini kan memberikan tanda tanya gitu. Dia sempat bermain sampai dengan menit ke 80 sebelum digantikan oleh kiper lainnya yang berada di tim nasional Kamerun. Apakah dia akan tersedia untuk pertandingan selanjutnya bagi Manchester United? Karena Andre Onana menurut gue sosok krusial, sosok vital nih di sektor penjaga gawang bagi penampilan Manchester United. Sempat terseok-seok ya di periode adaptasi di Manchester United, tapi perlahan dia mampu menampilkan permainan yang bagus, walaupun masih belum stabil banget nih ya. Karena kalau gue lihat ini juga terkait situasi di lini belakang Manchester United, kualitas penampilan dari lini belakang Manchester United, dan tentu saja ini juga besar tantangannya karena banyaknya pemain yang absen sampai dengan saat ini. Nah, Fabrizio Romano ini mengabarkan kabar yang menurut gue melegakan, atau paling tidak sedikit melegakan lah ya, karena disebutkan kalau situasi indikasi dari cedera Andre Onana ini disebutkan optimistik. Sepertinya ini permasalahan bahu dan bukan situasi yang sangat serius. Jadi dikabarkan kalau Andre Onana ini diharapkan bisa kembali sehat ya ketika Manchester United akan bermain di pertandingan selanjutnya, yaitu adalah away menghadapi tim Everton yang juga sedang menghadapi prahara ya kan terkait dengan hukuman pengurangan poin. Oke, kiper Manchester United. Jadi situasinya belum 100% nih Andre Onana akan bisa tampil ketika menghadapi Everton. Bagaimana kalau seandainya dia bisa tampil, perfect menurut gue, kabar bagus. Tapi bagaimana kalau tidak? Altay Bayindir atau Tom Heaton, kan dua itu opsinya. Nah, Altay Bayindir tentu saja kiper yang didatangkan dari Fenerbahce awal musim ini, memang diproyeksikan menjadi kiper kedua di Manchester United. Bahkan pemain ini juga kabarnya disiapkan untuk menjadi kiper utama Manchester United kalau Andre Onana akan memperkuat tim nasional Kamerun di AFCON akhir tahun atau awal tahun depan, kurang lebih sekitar itu. Dan gua menilai masih untuk posisi kiper ini sangat krusial, sangat penting. Banyak fans yang ingin melihat penampilan Altay Bayindir, ingin melihat karena pemain baru ya kan. Kalau gue justru intinya dalam menampilkan Altay Bayindir ini harus secara hati-hati sekali, karena salah-salah bukannya dia bisa diproyeksikan dan bahkan didorong untuk jadi kiper kedua, dan ketika dia ditampilkan dengan timing yang tidak tepat bisa jadi berantakan menurut gue. Kenapa? Sering gue sebutkan, menjadi kiper di Manchester United ini tantangannya sangat besar sekali. Ini posisinya cuma satu loh. Kalau pemain belakang bisa jadi 4, kalau pemain gelandang kurang lebih bisa 5, tapi kiper ini cuma satu ya. Dan sangat penting sekali. Ketika kiper ini tangguh, maka pemain lain di posisi lain secara kolektif bisa percaya diri. Tapi ketika kiper ini tampilannya tidak maksimal, tidak bagus, ini akan memberikan keraguan-raguan secara kolektif juga di permainan, dan ini kan tidak bagus. Nah, gua
masih ragu-ragu nih terkait dengan Altay Bayindir. Apakah dia sudah siap? Tentu saja yang bisa menjawab ini ya tim kepelatihan Erik ten Hag ya. Tapi ya harapan gue adalah dia ditampilkan kalau memang dia sudah siap. Karena secara apa ya? Mungkin secara pengalaman, kalau dilihat dari unsur kesiapan di luar Carrington, sekali lagi di luar Carrington, gue menilai Tom Heaton ini posisinya berada di atas atau di depan Altay Bayindir. Ya, murni karena Tom Heaton lebih punya pengalaman bermain di Liga Inggris. Tom Heaton lebih punya pengalaman di dalam karir sepak bolanya juga kan, dilihat dari usianya. Sehingga gue nilai Tom Heaton mungkin lebih siap dibanding Altay Bayindir saat ini yang gue amati di Manchester United. Tentu saja di Carrington bisa jadi justru Altay Bayindir penampilannya secara teknis oke. Tapi ada hal-hal yang situasional terutama terkait dengan psikis, mental, tekanan yang menurut gue ini juga sangat penting di Manchester United. Bahkan mungkin paling utama yang terpenting di Manchester United. Karena gue selalu berprinsip pemain-pemain yang ada di klub Manchester United saat ini, terutama penjaga gawang, mereka pada dasarnya memiliki kualitas yang bagus. Karena ketika tidak memiliki kualitas yang bagus, para pemandu bakat, data analis di Manchester United dan lain-lain ya, tim yang memutuskan atau mempertimbangkan untuk merekrut pemain tidak akan melirik bahkan. Tapi ketika mereka diperhatikan, mereka bahkan sampai diputuskan untuk didatangkan, berarti memang secara teknis mereka oke. Nah, sekarang tinggal secara mental, secara psikis nih. Bagaimana? Altay Bayindir baru pertama kali tampil di luar negeri. Ini juga merupakan tantangan yang menurut gua lumayan sulit. Dia selama ini selalu bermain di negerinya sendiri. Sekarang dia bermain di sebuah negara yang sepak bola ini merupakan menjadi komoditas yang utama, terutama dari sisi media. Artinya apa? Tekanannya sangat besar. Dan menurut gua ini merupakan catatan ya ataupun poin yang harus sangat diperhatikan. Mungkin ada pertanyaan, terus buat apa dia didatangkan kalau memang dia tidak akan ditampilkan? Oh enggak, gue tidak berpendapat dia jangan ditampilkan. Enggak. Gue ulangi lagi, yang gue maksud adalah ditampilkan ya kalau memang atau hanya ketika dia sudah siap. Baik itu secara teknis dan lebih penting secara non teknis. Karena sekali lagi ya, salah menampilkan ketika timingnya tidak pas, hanya sekedar ingin yang penting dia bisa main. Nah itu saja ya, supaya ditonton oleh fans bisa memperhatikan. Hanya sebagai tontonan saja bisa menjadi blunder. Karena kiper Manchester United di masa-masa sebelumnya sering sekali menurut gua ya berguguran karena memang mereka tidak siap secara mental. Akhirnya ini berpengaruh ke penampilan mereka di atas lapangan, walaupun sebenarnya kualitas mereka secara individu bagus. Nah ini menurut gua betul-betul harus dipertimbangkan. Tapi yang mudah-mudahan Andre Onana bisa betulan ya kembali untuk dimainkan di pertandingan selanjutnya. Dan informasi selanjutnya masih dari Fabrizio Romano. Ini Bruno Fernandes yang ditanyakan terkait dengan Manchester United yang mengamati atau men-scout ya João Neves, pemain muda, gelandang muda Benfica. Bruno Fernandes mengatakan, saya sangat ingin memiliki dia di Manchester United. Dia memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tapi ini tergantung pilihan dari Joao. Dia merupakan pemain yang luar biasa, tapi ini juga tergantung ide dari pelatih. Dia akan memiliki masa depan yang luar biasa di Manchester United atau di tempat lain. Wow, ini agen Bruno Fernandes nampaknya sedang bekerja nih untuk ya mungkin ya berusaha untuk mendatangkan João Neves, pemain muda, gelandang muda Portugal yang saat ini sedang bermain di Benfica, yang disebut-sebut juga merupakan salah satu talenta yang besar yang saat ini berada di Eropa. Ini menarik ya karena Manchester United lagi-lagi saat ini dikaitkan dengan pemain muda. Ini seperti juga mengingatkan gua ya atas salah satu cuplikan wawancara Jose Mourinho terkait dengan football heritage di Manchester United itu apa.
warisan sepak bola di Manchester United itu apa. Lalu dia membandingkan situasi di Manchester City, pemain-pemain seperti Kevin De Bruyne ya kan, dan lain-lain yang saat ini menjadi pilar di Manchester City, ini semua didatangkan dengan usia yang masih sangat muda. Jadi ada proses yang terjadi di Manchester City sehingga ketika pemain-pemain ini berada di level tertingginya, Manchester City bisa dalam tanda kutip memetiknya gitu loh. Nah, di Manchester United situasi seperti itu di musim-musim sebelum ini tidak cukup sering terjadi. Gue nggak mau bilang nggak pernah terjadi, seakan-akan memang nggak ada sama sekali. Nggak, itu menurut gue tidak objektif. Ya tidak secara konsisten dilakukan gitu loh. Program ataupun juga visi tidak jelas di sana. Kadang mendatangkan pemain muda untuk proyeksi, tapi justru digeber, ditampilkan terlalu cukup sering, sehingga contohnya langsung aja Anthony Martial. Pemain muda ini didatangkan di zamannya Louis van Gaal, tapi terlalu sering digeber menurut gue, sehingga ya mengalami masalah di kebugaran, fitness, cedera ya kan. Dan ini menghambat perkembangan dia. Memang mungkin disebutkan dia gaya permainannya ini dan itu, tapi yang gue lihat ketika dulu tahun berapa tuh ya dia didatangkan, dia menjadi salah satu talenta yang menonjol di Eropa ketika dia masih bermain di AS Monaco. Nah, balik lagi nih terkait dengan João Neves ya, pemain muda ini ya. Gue melihat Manchester United sekarang sudah memiliki beberapa pemain muda di skuadnya ya. Rasmus Højlund itu salah satu yang terakhir. Lalu kalau gue melihat bagaimana usia dari Anthony itu juga masih muda. Ada Facundo Pellistri di sana, ada Kobbie Mainoo di sana, ada Alejandro Garnacho di sana. Pemain-pemain muda ini di samping juga beberapa menjadi andalan ya di pertandingan Manchester United, tapi juga gue menilai bagaimana Erik ten Hag berusaha untuk menata dan menyusun nih ya proyeksi-proyeksi untuk masa depan Manchester United. Dan kalau memang João Neves nanti dianggap memang oke, dia siap untuk didatangkan, ini juga sesuatu yang luar biasa. Cuman yang lebih penting lagi juga apa yang akan dilakukan gitu loh, dan bagaimana cara melakukannya. Karena ketika pemain muda didatangkan dengan proyeksi mungkin tidak secara langsung untuk masa depan, tapi justru digeber di awal-awal, ya menurut gue ini kan tidak masuk di konsep tersebut. Contohlah seperti Rasmus Højlund. Pemain ini didatangkan bukan atas pilihan utama ya, tapi karena situasi, didatangkanlah di Manchester United. Dan jelas dengan usianya yang masih muda, ada dari sisi perkembangan yang ingin ditambah, diperbaiki, ditingkatkan lagi di Manchester United. Oleh karena itulah Erik ten Hag di menit-menit bermain dari Rasmus Højlund itu juga diperhatikan dengan sangat hati-hati. Manchester United jadwalnya ketat, pertandingannya banyak, tapi ketersediaan pemain depan ini kan tipis. Oleh karena itulah Erik ten Hag tidak punya pilihan lain selain mengatur menit bermain dari Rasmus Højlund. Walaupun kadang ini dipertanyakan ya keputusannya oleh banyak fans yang sering mempertanyakan, membu padang di stadion. Tapi menurut gue di sisi lain mau seperti apa? Mau digeber terus Rasmus Højlund di setiap pertandingan Manchester United? Lihat bagaimana yang terjadi dengan Anthony Martial, dengan Michael Owen dan juga pemain-pemain lain, dimana ketika salah penanganan ya, akhirnya apa? Bukan hanya tim yang rugi, tapi pemain tersebut juga yang rugi, mengalami cedera cukup sering, apalagi cedera serius yang bisa mempengaruhi permainan dan bahkan karir. Di mana klub juga sudah memberikan investasi yang sangat tinggi kan bagi pemain ini, sehingga menurut gue sangat wajar ketika manajer ataupun tim kepelatihan ini sangat hati-hati. Ini situasi menurut gue dengan Rasmus Højlund. Balik lagi dengan apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes ini juga menarik. Artinya Bruno Fernandes ini juga mengamati pemain muda ini, bahkan melihat dia ingin ya pemain ini untuk datang ke Manchester United juga menarik. Tinggal bagaimana sang pemain itu sendiri dan juga tim kepelatihan dari Manchester United yang tentu saja yang akan lebih menentukan dari posisi ataupun situasi apakah akan diteruskan atau tidak. Ya, gue tahu juga pastinya situasi manajemen di Manchester United dan lain-lain juga memiliki peran besar nantinya kalau memang akan didatangkan. Tapi gue melihat ya ini salah satu talenta yang menarik di Eropa saat ini. Cuman kita lihat akan terjadi seperti apa selanjutnya.
Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi pemain muda di Manchester United? Joao Neves ingin tidak datang ke Manchester United? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Drop alasannya di kolom komentar. Juga posisi kiper nih, kalau Andre Onana cedera, Altay Bayindir atau Tom Heaton. Gue tadi sudah sebutkan pilihan gue siapa dan kenapa. Tapi kalau ada pendapat yang berbeda gak masalah, asal sopan. Drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.